Di akhir ayat yang ke-39 itu ada kalimat wala jan. Bagaimana cara membacanya? Ja itu mesti dibaca 3 alif. Dan nun itu kita sukunkan. Akan tetapi kan dia ada tasydid, maka mesti kita dengungkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, man la nabiyya ba'dah, amma ba'da. Sahabat Al-Quran semuanya, pada video kali ini kita akan membahas 8 kesalahan ketika seseorang membaca surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman ini adalah salah satu surah yang sering kita dengar, sering kita baca, bahkan mungkin banyak di antara kita yang sudah hafal. Akan tetapi ada beberapa kesalahan yang sering terjadi ketika kita membaca surah Ar-Rahman ini. Baik, apa saja kesalahan-kesalahan tersebut? Simak videonya sampai selesai. Kesalahan pertama adalah pada ayat 1. Pada ayat 1 ada kalimat Ar-Rahman. Sering terjadi kesalahan ketika seseorang membaca ha kecil yang berharokat sukun. Ar-Rahman. Ha kecil ini mesti dibaca pedas, teman-teman. Jadi bunyinya rah, 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 seperti itu. Jangan dibaca dengan ha besar. Misalnya roh, roh, roh. Itu salah, teman-teman. Jadi mesti kita baca dengan ha kecil. Simak lagi bunyinya. Ar-Rahman. Jadi kita rasakan bunyinya pedas. Kesalahan yang kedua berada pada ayat yang ketiga. Pada ayat yang ketiga ada kalimat khalaqal insan. Nah, kesalahan yang sering terjadi itu adalah tidak terbedakannya bunyi kha dan bunyi qa. Khalaqa, huruf pertamanya adalah kha. Kemudian ada la dan qa. Banyak juga yang kita dengar membacanya dengan khalaqa. Sama saja bunyi antara kha dengan qa. Jadi mesti kita bedakan kha, kha, la, qa. Kha, la, qa. Jangan dibaca qalaqa. Berarti dua-duanya kita buat menjadi huruf qaf. Kesalahan yang ketiga adalah pada ayat yang kelima. Pada ayat yang kelima ini ada kalimat asy-syamsu wal qamaru bihusban. Pada kalimat asy-syamsu kita mesti membedakan bunyi shin dan bunyi sin. Huruf pertamanya adalah asy-syamsu. Shin dulu baru sin. Jadi asy-syamsu. Asy-syamsu. Ada bunyi tafasyinya dulu pada huruf shin. Asy-syamsu. Asy-syamsu. Jangan dibaca dua-duanya dengan sin misalnya. As-samsu. Itu berarti kita ganti huruf shin dengan huruf sin. Jadi kita mesti bedakan bunyi shin dan bunyi sin. Kemudian kesalahan yang keempat adalah pada kalimat fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalimat fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu di dalam surah Ar-Rahman ada 31 kali, teman-teman.
Jadi, kalau sekali saja kita salah dan itu berkelanjutan, maka akan terjadi 31 kesalahan. Nah, pada kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ini, yang sering terjadi kesalahan itu adalah pada kalimat la. La itu mesti dibaca lebih panjang. Fabi ayyi ala, seperti itu. Rabbikuma tukadziban. Banyak mungkin karena terburu-buru sehingga dibaca pendek saja. Fabi ayyi ala'i rabb. Nah, itu salah teman-teman, karena di sana hukumnya adalah mad wajib muttasil. Kemudian kesalahan yang kelima berada pada ayat yang ke-15. Apa bunyinya? Wa khalaqal janna min marijim min nar. Pada ayat yang ke-15 ini ada hukum tajwid namanya mad lazim musaqqal kalimi. Pada kalimat apa? Yaitu pada kalimat jan. Wa khalaqal ja ini teman-teman, itu namanya mad lazim musaqqal kalimi. Maka dia mesti dibaca 3 alif. Jadi kita ulang. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Kita masuk pada kesalahan yang ke-6. Apa kesalahan yang ke-6 yang sering terjadi adalah pada ayat yang ke-29. Pada ayat yang ke-29 itu ada kalimat sya'nin. Di sana ada tanda waqaf. Nah, bagaimana cara waqaf pada kalimat sya'nin? Caranya adalah dengan mensukunkan huruf nun. Jadi sya'n, sya'n, sya'n. Dan bunyi n-nya itu juga tidak terlalu kuat. Sya'n itu juga tidak tepat teman-teman. Jadi bunyinya adalah sepertiga dari bunyi aslinya. Jadi sya'n, 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 seperti itu. Yang ketujuh adalah pada ayat yang ke-39. Di akhir ayat yang ke-39 itu ada kalimat wala jan. Bagaimana cara membacanya? Ja itu mesti dibaca 3 alif. Dan nun itu kita sukunkan. Akan tetapi kan dia ada tasydid, maka mesti kita dengungkan terlebih dahulu. Wala jan, dilamakan n-nya dulu 1 alif. Nah, banyak kita dengar yang tidak mendengungkannya, sehingga bunyi n saja 1 harakat, padahal dia mesti ditahan 1 alif atau kita dengungkan. Dan ini terulang pada surah Ar-Rahman ayat 56 dan 74 teman-teman. Jadi perlu kita berhati-hati supaya tidak salah pada kalimat ini ketika waqaf. Nah, yang terakhir adalah pada ayat yang ke-64. Ada kalimat mudhammatan. Ha itu dibaca 3 alif karena juga termasuk mad lazim musaqqal kalimi, dan mimnya itu juga kita dengungkan terlebih dahulu. Mudhammatan. Baiklah, itu dia 8 kesalahan yang sering terjadi ketika seseorang membaca surah Ar-Rahman ini.
Jadi perlu kita berhati-hati dan perlu kita ingat-ingat apa saja kesalahan yang sering terjadi itu. Kemudian kita berusaha membacanya agar tidak terjadi kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.